Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang daur hidup hewan, mata pelajaran IPA. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada beberapa hewan berbeda-beda. Terdapat hewan yang mengalami metamorfosis, ya, nanti akan kita bahas, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh sesuai dengan tahap pertumbuhannya, ya. Jadi yang kita bahas ini nanti ada dua, ya, hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tapi metamorfosis ini, ya, dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis itu dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, ya. Jadi kalau berdasarkan pengertian ini, ya, perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Nah, jadi hewan yang mengalami atau menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna itu tetap mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh, ya, sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Yang pertama kita akan membahas tentang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, ya. Jadi metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang sangat berbeda selama tahap pertumbuhannya, ya. Jadi selama hewan itu berkembang, ya, bertumbuh, itu terdapat tahap-tahap yang berbeda, ya, bentuk-bentuk perubahan bentuk yang berbeda. Nah, dan fungsi tubuhnya juga begitu. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, ya, lalat, ngengat, lebah, ya. Nah, mungkin untuk yang kupu-kupu, ngengat, dan lebah ini di zaman sekarang di kota-kota besar tuh mungkin sudah jarang terlihat, ya, walaupun sesekali ada, ya. Tapi zaman Bapak waktu masih kecil itu Bapak masih menjumpai, karena dulu itu masih banyak, waktu Bapak masih kecil itu masih banyak kebun, ya, pohon-pohon besar gitu, ya. Nah, sekarang di Jakarta ini sudah kebanyakan menjadi pemukiman padat, ya. Jadi sehingga yang sering kita jumpai sekarang ini, ya, lalat, ya, karena biasanya dia ada di tong sampah. Tahapan metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, hewan dewasa atau imago. Jadi ada 4, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Jadi dari telur, ya, ini ulat atau larva, kemudian ini pupa atau kepompong, ini sama aja, ya, pupa atau kepompong, kemudian menjadi hewan, ya, hewan kupu-kupu, ya, hewan dewasa atau hewan muda atau hewan dewasa, ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Inilah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna, karena di setiap tahapan perkembangannya, ya, itu mengalami bentuk tubuh yang benar-benar berbeda, ya, dari telur kemudian jadi seperti ini, ya, kemudian jadi seperti ini, kemudian jadi seperti ini, ya. Nah, itu benar-benar berubah, ya. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis sempurna, ya kan. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh
yang tidak terlalu berbeda selama tahap pertumbuhannya ya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang ya. Ada yang hijau, ada yang coklat, yang macam-macam ya. Kemudian juga ada yang coklat agak ketam-ketaman gitu, macam-macam ya. Capung juga macam-macam, ada yang merah ya, ada yang macam-macam warnanya itu, hijau ya, biru ya. Kemudian kecoa. Tahapan metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, hewan dewasa ya. Jadi ada 3 tahap ya, 1, 2, 3. Jadi kalau yang tadi pada metamorfosis sempurna itu kurang lebih atau umumnya ada 4 tahap. Kalau yang tidak sempurna ini umumnya ada 3 tahap. Jadi dari telur, kemudian dia mengalami nimfa atau fase nimfa ya, mengalami pertumbuhan ya, dari kecil bertambah besar ya, bertambah besar, kemudian menjadi belalang dewasa ya. Nah, kemudian yang pembahasan kedua dari daur hidup ya. Daur hidup tadi kan ada yang mengalami metamorfosis ya. Nah, kemudian metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini yang kedua itu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis antara lain adalah kucing, ayam, dan bebek. Nah, tahap pertumbuhannya telur. Ini biasanya untuk hewan ini ya, seperti ayam, kemudian itik, bebek ya, banyak ya. Atau kalau yang bayi ini biasanya kucing ya, banyak contohnya ya. Kemudian anak atau hewan muda kemudian menjadi hewan dewasa ya. Jadi dari telur, kemudian anak ayam atau hewan atau ayam muda ya, kemudian menjadi ayam dewasa. Mungkin jadi pertanyaan ya, kenapa ayam tidak dimasukkan saja ke dalam ayam atau kucing gitu, tidak dimasukkan ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, karena kalau kita perhatikan ya, ini dari telur ketika dia menetas atau dari bayi ya, dari bayi kucing ketika lahir ya, itu sudah, kalau kita perhatikan sudah lengkap ya. Itu sudah ada sayapnya ya, paruhnya ya, matanya gitu ya. Nah, umumnya itu sudah lengkap gitu. Fungsi tubuhnya juga itu ya, hanya saja dia belum bisa mungkin belum bisa loncat yang jauh atau terbang ya. Walaupun ayam bisa terbang tapi kan tidak seperti burung, tidak lama ya lah gitu. Tapi kalau diperhatikan ini sudah mirip dengan ayam dewasa ya, sudah lengkap. Sedangkan pada yang nimfa belalang ini kalau kita perhatikan ya dari telur. Nah, ini dia tidak tampak ya sayapnya ya. Sayapnya tidak tampak gitu. Jadi belum ada ya. Nah, kemudian begitu mengalami pertumbuhan semakin besar, nanti muncullah sayap ya ketika akan dewasa. Jadi ada perbedaan ya dari fase ketika dia kecil ya, kemudian ketika dia besar tuh ada perbedaan pada fungsi tubuhnya gitu ya. Baik anak-anak, insya Allah jelas ya. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang teratur ya, kemudian beribadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.